Oke, teman-teman. Jadi hari ini tanggal 15 September 2025 merupakan hari pertama kita mau solo traveling ke Kuala Lumpur. Ya teman-teman, betapa sepinya. Ini penampakan ruang tunggu dari Sultan Mahmud Badarudin II, ruang tunggu internasional teman-teman ya. Ruang tunggu internasional tujuan ke Kuala Lumpur. Nah, maksudnya kita tujuannya mau ke Kuala Lumpur teman-teman. Dan hari ini teman-teman kita seperti biasa sudah check in, sudah boarding pass, sudah lewat imigrasi. Dan ada dua pengalaman yang lucu hari ini teman-teman. Jadi yang pertama itu kan semalam mau bawa botol tumbler teman-teman. Ternyata kata mama jangan bawa botolnya, botol yang mineral aja. Karena kalau misalnya kamu bawa ini nanti disita di imigrasi. Ternyata pada saat di imigrasi botol mineralnya juga disita teman-teman. Karena botolnya nggak bisa masuk. Terus aku tanyalah ke mbak-mbaknya, kan boleh nggak kalau misalnya airnya dihabisin aja, botolnya bawa masuk. Aku dengarnya itu boleh teman-teman. Ya udah aku habisin lah airnya kan. Pada saat airnya sudah habis, nggak boleh masuk. Botolnya harus ditinggal. Jadi ngapain dihabisin airnya teman-teman ya, astaga. Nah oke teman-teman, tadi jeda dulu teman-temannya karena ada pengumuman itu berisik banget teman-temannya. Karena mereka kan mau manggil-manggil gitu kan. Nah jadi yang pengalaman keduanya itu yang lucu hari ini kan bawa odol nih teman-teman. Nah ternyata odolnya itu juga ditahan teman-teman, nggak bisa lewat imigrasi gitu kan. Jadi nggak sikat gigi ya teman-teman ya, 1 minggu nih teman-temannya udah botol minum ditahan, sikat gigi di odol ditahan. Ya udah teman-teman, mulut ini bakal busuk 1 minggu ya, nggak ada sikat gigi, nggak ada odol, nggak ada minum gitu kan. Nggak lah teman-temannya, paling nanti beli aja di KL. Cuman ya ditahan semua teman-teman ya. Oke lah kalau gitu nggak apa. Asik juga guys kalau sebelah kita kosong guys, bisa taruh tas guys. Udah melepas landas guys. Makan B2 dulu guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Kuala Lumpur dan kita akan menuju imigrasi terlebih dahulu. Ya inilah guys penampakan orang yang lagi malas jalan kaki guys ya. Lewatnya eskalator guys. Lagi mager jalan kaki guys ya. Imigrasinya di sini juga mudah guys ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja tulisan yang immigration ini teman-teman. Nah nanti teman-teman bakal langsung diarahkan untuk menuju ke imigrasinya. Sangat gampang teman-teman karena petunjuknya juga sangat jelas. Nah ini untuk kayaknya ini nih trolley eskalator nih sama aja teman-teman ya, kayaknya mendingan jalan kaki aja. Mungkin kalau untuk orang tua ya mungkin masih oke lah teman-teman ya. Kalau untuk kita anak muda ini lama banget teman-teman ya. Mending jalan kaki aja lebih cepet teman-teman daripada naik eskalator gini. Lihat teman-teman, ternyata bahasa Malaysia kalau kita mau ngambil bagasi itu tuntutan bagasi teman-teman ya. Oke, jadi saya mau nuntut bagasi saya dulu ya. Enggak lah teman-teman ya, kita nggak pakai bagasi teman-teman. Orang cuma bawa 1 koper aja sama 1 tas, ngapain pakai bagasi teman-teman ya, kabin aja udah cukup. Nah teman-teman, nanti kalau teman-teman mau sewa bus itu naik lift turunnya ke transportation hub teman-teman. Nah nanti kita bakal pesen tiket busnya ke sana menuju terminal Pudu Sentral. Tadi saya pikir dari transportation hub teman-teman S1, ternyata bukan, Lantai 9 teman-teman ya. Pantes bingung kenapa kok tempatnya jadi kayak tempat parkir gini. Ulang. Inilah efek kalau tidak melihat yang seksama teman-teman. Teman-teman beli tiketnya itu di sini teman-temannya, counter tiket bus teman-teman. Karena kalau di sana itu ada counter juga, tapi itu tuh counter untuk sewa mobil teman-teman ya. Nah ini kebetulan tiket
konter tiketnya lagi tutup, jadi kita diarahin semuanya ke online teman-teman. Sudah sampai guys ke Terminal Pulau Sentral, dan sekarang kita lagi jalan kaki sekitar 1,7 kilo tadi kalau dari Maps ke hotel. Kalau teman-teman perhatiin di sekitaran kota Kuala Lumpur hari ini itu banyak bendera Malaysia teman-teman. Mengapa? Karena besok tanggal 16 September itu merupakan Hari Malaysia, di mana Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, dan juga Singapura bergabung untuk membentuk Malaysia. Nah, hari ini merupakan hari bersejarah dan juga hari nasional bagi negara Malaysia, teman-teman. Pembentukan Federasi Malaysia ini sebenarnya direncanain pada tanggal 1 Juni 1963, teman-teman. Tetapi sempat ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1963, agak sama dengan hari kemerdekaan dari negara Malaysia. Namun, bangsa Indonesia dan juga Filipina menentang pembentukan Federasi Malaysia pada saat itu, sehingga pembentukan federasi ditunda hingga 16 September. Nah, penundaan ini teman-teman juga dilakukan agar PBB dapat melakukan referendum di Borneo Utara atau kini kita kenal sebagai Sabah dan juga Sarawak mengenai partisipasi mereka dalam federasi baru. Ini dia guys, kita sudah sampai di hotelnya di Besto Boutique Hotel. Lokasinya di samping Berjaya Times Square. Langsung aja kita masuk guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di hotel. Kalau kalian lihat ini hotelnya bener-bener pas untuk satu orang teman-teman ya. Bener-bener satu petak dalam kapsul gini teman-teman. Nanti aku bakal putar videonya, bakal review hotelnya. Tadi aku udah sampai di hotel, lihat belum sempat review teman-teman karena kan udah pengen langsung naik atas aja, udah cepet-cepet gitu. Nah, karena aku punya satu cerita ini teman-teman. Tadi pas di bandara ya, tadi kan aku mau ke pesan bus. Nah, kan udah pokoknya kita tuh teman-temannya kalau udah turun dari pesawat, udah landing, kita ikutin aja petunjuknya. Kita bakal diarahin ke imigrasi. Setelah kita diarahin ke imigrasi, kita bakal dicek ulang teman-teman barang kita, apakah ada bawa barang tertentu kan. Nah, ketika selesai cek keluar, nah itu kita pokoknya dari kota itu tadi itu, kalau aku teman-teman itu lurus aja pokoknya teman-teman, lurus aja. Kalau kalian mau sewa bus ya, atau kalian mau turun ke KLIA Express atau transit, itu kalian pakai lurus aja. Nanti kalian bakal menemukan lift teman-teman, bakal menemukan lift di sebelah kiri kayaknya. Nah itu nanti kalian ke lantai 1 teman-teman, lantai 1 ke arah transportation hub. Nah nanti setelah itu kalian keluar. Nah tadi tuh teman-teman, kan aku beli tiket bus dari KLIA 2 ke Pulau Sentral itu pakai easy book. Nah lalu cetak tiket di loket. Ternyata orang loketnya teman-teman salah kasih tiket teman-teman. Harusnya dari KLIA 2 ke Pulau Sentral, dia malah kasihnya KLIA 2 ke Malacca Sentral teman-teman. Jadi wah, panik lah teman-teman, karena kan itu jamnya udah 13.50-an berapa, pokoknya udah 14.01 kalau nggak salah. Pokoknya udah mau jam 2 teman-teman. Terus busnya itu jam 2.15. Nah, panikannya lagi adalah antriannya ternyata panjang banget teman-teman. Nah, antriannya panjang, jadi wah, untunglah aku tadi ketemu sama mbak-mbak yang bantu untuk loketnya. Wah, dia bilang nggak apa-apa, kamu langsung aja ke busnya, langsung aja ke terminal R8. Nanti bilang aja kalau misalnya kamu udah beli di online tapi di cetakan tiketnya salah, karena ini udah keburu panjang gitu, nanti takutnya nggak terkejar sama busnya. Jadi udah dikasih sama mbaknya, langsung aja katanya ke R8. Nanti bilang aja, wah untung teman-teman, untung pas sampai busnya sampai, itu busnya sampai benar-benar on time teman-teman. Maksudnya ya lebih cepat 2 menit lah, tapi mereka benar-benar 2.15 tuh jalan tank langsung teman-teman. Nah jadi pas tunjukin ke pakciknya kan, ke pakcik bilang, udah nggak apa, kamu jam berapa? 2.15 ya sudah, naik lagi. Bilang wah untung teman-teman, kalau nggak itu karena kan tiketnya bakal hangus teman-teman kalau misalnya kita nggak naikkan, atau misalnya pun takutnya nggak terkejar teman-teman, karena antriannya lumayan panjang. Nah ada satu kejadian aneh lagi teman-teman. Tadi pas aku lagi ngantri, ada satu orang nih teman-teman ya, satu orang ini mau cepet-cepet banget teman-teman, mau diserobot nih kita teman-teman ya. Wah emang serobotnya gitu, kalau bahasa orang Palembang, wih sampah percaya kan. Tapi ya udah nggak apa-apa sih mbak,
yang nganu tiketnya, yang ngurus tiketnya, dia bilang sesuai antrian, tapi dalam bahasa Inggris, sesuai antrian, sesuai jalur. Makanya bapak itu menunggu. Tapi setelah aku selesai teman-teman, kan masih ada antrian di belakang kan. Bapaknya masih langsung slobot teman-teman. Wah sudahlah, aku boleh buat kalau gitu teman-teman ya. Kita ikutin. Untung aja bapaknya slobot setelah kita teman-teman. Jadi kita masih bisa sempat duluan teman-teman ya sebelum bapak itu. Dan nanti teman-teman, hari ini rencananya kita bakal keliling ke Menara Petronas dan juga sekitarannya. Dan juga nanti aku bakal coba nge-review hotelnya karena tadi belum sempet ya. Nah, nanti kita bakal coba review dan saksikan terus. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Menurut aku ini merupakan salah satu hotel yang paling cocok untuk kalian yang mau solo trip ke Kuala Lumpur. Kamar mandinya sangat bersih, terawat, dan juga ada air panasnya loh teman-teman. Selain bersih dan terawat, kamar mandi di sini juga sangat banyak loh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ketakutan deh kalau kalian bakal berebutan kamar mandi di sini. Selain itu teman-teman, di hotel ini juga ada kolam renang loh. Tentunya kalian bisa mendapatkan pemandangan bagus dari kolam renang di hotel ini. Di hotel ini juga ada ruangan bersantai loh teman-teman, di mana kalian bisa membaca buku, menyetrika baju, dan lain sebagainya di ruangan ini. Hotel ini juga memiliki dapur bersama loh teman-teman yang dapat kalian gunakan. Untuk hotel kapsulnya itu kemarin aku pesan di online dan aku dapatkan dengan harga 160.000 per malam. Menurut aku ini worth it banget sih teman-teman dan cocok untuk kalian yang pengen solo trip ke Kuala Lumpur dan bisa mendapatkan semua fasilitas bagus yang aku sebutkan tadi. Oke teman-teman, sekarang kita mau ke Menara Petronas dan kita akan berjalan kaki. Tadi kalau lihat dari maps dari hotel Besto Butik Hotel itu ke Menara Petronas, kalau nggak salah jalan kakinya 3 kilo teman-teman. Nggak apa-apa, karena kita solo, nggak bawa siapa-siapa, jadi enak teman-teman kalau kita mau jalan kaki aja. Nah, itu adalah solusi kendaraan terbaik. Salah, kayaknya harusnya sini deh, jangan lewat sini harusnya. Dan hari ini total langkah kita sudah mencapai 8.400 dan ini masih pukul 5:04 kalau jam Kuala Lumpur. Oke, kita jalan kaki dulu ke Petronas. Guys, lihat ini padahal sudah jam 5.20 kalau di pukul Kuala Lumpur, tapi panasnya itu guys bukan main guys. Padahal udah jam 5.20 tapi mendung-mendungnya itu nggak ada guys, justru panas terik sekali guys. Lihat, kita aja sampai berjaket sampai pakai kerudungnya guys. Gokil guys, tinggi-tinggi semua ya gedung-gedung di Malaysia tadi. Pokoknya tadi di Kuala Lumpur sepanjang jalan tuh gedung tinggi semua udah guys. Lihat, ini gedung-gedung cakrawala semua guys. Lihat tadi jalan, ternyata Grab di Kuala Lumpur itu nggak ada yang motor guys. Maksudnya Grab motornya ada kayak gini nih. Ada kayak gini Grab motornya, tapi hanya untuk ngantar makanan, nggak untuk ngantar penumpang. Nah, tapi kalau untuk ngantar penumpang itu kita biasanya naik Grab mobil. Nah, kemarin tuh aku pikir kan ada kan Grab untuk motor untuk yang satu orang gitu. Nah, ternyata nggak ada. Jadi kita yaudahlah, daripada naik Grab mobil kan lebih mahal, hitung-hitung jalan kaki aja kita guys. Akhirnya sampai juga guys ke Menara Petronas. Ini pukul 5.06 waktu Kuala Lumpur, jadi sudah mau jam 6 sore. Dan lihat betapa masih ramainya guys. Ini udah mau jam 6 sore teman-teman, tapi masih panas sekali dan tempatnya pun masih sangat ramai, cuaca pun masih sangat terik. Sekarang kita setelah ke Petronas, kita mau ke Suria KLCC, tepatnya di sebelah dari Petronas. Oke
teman-teman, setelah kita tadi udah ke depan, tadi aku lupa ngambil beberapa montik video sih buat di Petronas, nanti nggak apa, nanti kita ambil lagi teman-teman. Sekarang ini kita sudah di Surya KLCC dan berdingin sebentar teman-teman ya. Tadi itu panas banget sekali di luar teman-teman. Dan ini kita mau menuju ke KLCC Parknya, tapi lewat Surya KLCC. Dan ini kondisinya sekarang teman-teman. Wow, sungguh ramai teman-teman, dan juga sungguh lumayan dingin, dan juga lumayan dingin. Wah teman-teman, ternyata di sini ada tempat berenang gratis. Nggak tahu kalau aku lihat di TikTok teman-teman ya. Tempat berenangnya gratis dan buka untuk umum teman-teman di KLCC Park. Dan ini juga ada taman bermainnya. Keren juga ya, taman bisa ada tempat berenang gratis ini teman-teman ya. Wah ini kondisi taman bermainnya teman-teman, gila rame juga ya. Wajar sih hari ini, soalnya hari libur nasional sih teman-teman, harinya sama besok 15 sama 16 September 2025. Rame banget. Sekarang kita mau cari tempat istirahat dulu teman-teman. Mau duduk teman-teman ya. Kaki ini aja udah melangkah sebanyak 13.000 langkah teman-teman, dari tadi yang 8.000. Mau duduk dulu sebentar, melagangkan kaki. Jauh-jauh mainnya KKL teman-teman, tapi makannya tetap pempek teman-teman ya, nggak pakai cuko. Wow lihat guys, sangat ramai lautan manusia guys depan Surya KLCC. Wah ini kalau makin malam kayaknya makin ramai ya guys ya. Soalnya kalau malam kalau nggak salah ini di airnya ini bakal ada show guys kalau malam. Ini sekarang baru pukul 7 kalau Kuala Lumpur, tapi kalau sekarang baru jam 6 di Jakarta. Lagi-lagi jalan sendirian guys, kita mau menuju ke pintas Saloma Bridge, tapi ini kita lewat lintasannya lihat. Tapi sana kalau lihat kelihatan dari sini guys ya, itu ramai banget orang guys, berarti harusnya bener ini jalannya guys. Dan sesuai maps pun lainnya kesini guys kalau pakai maps. Dan ini penampakan di KL pukul setengah 8 malam. Wow, cukup menakjubkan, masih belum gelap guys ya, masih. Dan ini gedung Petronasnya yang berwarna khas dari negara Malaysia sendiri. Oke, kita masih menuju ke Saloma Bridge dan kita lihat banyak orang yang sudah dari Saloma. Ini dia guys, Saloma Bridge. Jembatan yang dibuat pada Februari 2020 di Kuala Lumpur. Jembatan ini menghubungkan antara Kampung Baru dengan KLCC loh guys. Saloma itu berasal dari nama Salma Ismail atau lebih akrab disapa Saloma. Nah, beliau ini merupakan seorang aktris, penyanyi, dan ikon mode Malaysia Singapura yang populer pada tahun 1950-an loh guys. Jembatan sepanjang 69 meter ini telah menghabiskan biaya sebanyak 31 juta ringgit Malaysia loh guys, dan telah menjadi simbol kemajuan infrastruktur sekaligus keindahan arsitektur. Sekarang kita mau ke ini aja guys, kita mau ke Menara Kuala Lumpur. Tuh udah kelihatan guys. Nah tapi guys, ada suatu pengalaman lucu sambil jalan sambil cerita guys ya. Tadi kan aku kan di Saloma Bridge ya guys. Nah terus di sana itu foto-foto lah kan, foto-foto. Nah ada satu bapak pakai bahasa Mandarin gitu kan guys. Nah, pokoknya aku nggak ngerti itu artinya apa. Cuma dia intinya minta tolong difotoin karena aja nyodorin HP-nya. Oke, nggak apa-apa difotoin, oke. Tapi maksud aku setelah itu pengen minta tolong foto. Pas giliran aku pengen minta tolong foto, bapaknya malah nggak mau guys. Padahal si bapaknya udah aku bantu fotoin tadi tuh guys ya. Tapi sebenarnya salah aku juga sih guys. Aku kan tadi kan
maksudnya agak susah ngomong kalau lagi nggak pakai masker, karena kan takut gimana ya, takut sesuatu hal yang inginkan itu terjadi gitu. Nah makanya tadi tuh kayak nyodorin HP aja sih salahnya, karena tadi kan posisinya aku nggak bermasker. Tapi bapaknya nolak guys, ya sudahlah guys, ya apa. Untung masih ada, tadi itu masih ada ibu-ibu, kayaknya keturunan India deh, kayaknya keturunan India yang baik hati masih mau fotoin guys. Ya meskipun terbalik sih, dia fotoin aku fotoin dia gitu. Tukar foto gitu kan, aku fotoin dia, fotoin aku. Nah dan dia baiknya masih mau bantu fotoin sih guys. Nah untungnya, dan akhirnya dapat foto-foto bagus di Salama Bridge. Dan sekarang kita masih menuju ke jalan Menara Kuala Lumpur guys. Tapi satu fun fact yang menarik, ternyata jalan pintasan menuju Salama Bridge itu samping kuburan guys. Sampingnya kuburan, ya memang nggak aku videoin karena kan kuburan guys, yang ngapain di videoin guys. Mending jembatannya aja yang kita videoin, nggak usah sampai kuburan-kuburan juga kita videoin guys. Ini makanya kita bikin vlog sambil mengisi jalan kita, mengisi. Wah ternyata makin malam malah makin ramai juga di KL guys ya. Dan kita sebentar lagi sampai menuju Menara Kuala Lumpur. Tanpa lama-lama langsung aja guys kita melihat Menara Kuala Lumpurnya. Oke guys, ini udah mau naik ke Menara Kuala Lumpur, dan di sini kita bisa lihat menara. Di atas menara itu pakai teleskop guys, bisa pakai teleskop. Wah gila, kaki pegel juga guys ya. Wah sampai juga guys ke Menara Kuala Lumpur ya. Menara Kuala Lumpur ini mulai dibangun pada tanggal 4 Oktober 1991 loh guys. Namun baru selesai secara bertahap hingga tahun 1994. Nah, untuk peresmiannya, gedung ini baru diresmikan tanggal 24 Agustus 1996 oleh Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, yaitu Bapak Mahathir Mohamad. Menara Kuala Lumpur ini juga dikenal sebagai ikon kota dan juga simbol kemajuan teknologi. Menara ini juga berfungsi sebagai menara komunikasi loh guys, dengan bagian atasnya yang memiliki restoran berputar dan juga ruangan pameran.